Hai guys, bertemu lagi kita di Mitos Misteri Channel. Semoga kisah yang saya kongsikan kepada guys semua terhibur. Kali ini saya akan menceritakan amalan orang lama, di mana berlaku di zaman dahulu sebelum kepercayaan agama berkembang di kawasan pedalaman. Sebelum kepercayaan agama berkembang luas di pedalaman, orang lama atau orang tua-tua mempercayai manusia boleh berhubung dengan makhluk gaib. Memang perkara ini tidak asing lagi bagi kita, kerana selalu kita lihat atau mendengar di media atau kabar cerita di luar sana. Kisah saya kali ini berlainan sedikit dari yang lain. Ini terjadi bukan saja di kampung saya, tetapi saya yakin di tempat lain juga berlaku yang sama. Orang lama zaman dahulu mempercayai amalan ilmu selain menjaga diri, mereka juga menggunakan untuk bekerja dan menjaga ladang ataupun tanah. Maksud saya pendamping atau saka dari ilmu hitam. Kalau dulu mendengar saja orang berilmu pasti dihormat dan kagum, namun kesannya memakan diri, maupun yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Di sini saya akan menceritakan kisah yang pernah berlaku kepada orang-orang yang menggemar berburu, dan ada yang sebagian pemburu mencari hasil buruan mereka untuk kehidupan seharian. Pernah saya mendengar cerita sewaktu saya masih kanak-kanak. Kebetulan ketika itu orang tua-tua berkumpul, bersembang, dan saya mendengar pengalaman mereka masing-masing. Kata mereka, berapa kali mereka berburu mendapat hasil buruan seperti kijang, rusa, dan sebagainya. Tetapi berkaki manusia. Ini membuatkan hasil buruan mereka terpaksa dibuang, kerana menurut mereka itu bukan hewan, tetapi manusia yang meninggal bangkit menjadi hewan. Namun begitu, kewujudan mayat menjadi hewan ada yang tidak sempurna, kerana pasti ada tanda yang tidak bertukar wujud, terutama kaki kiri atau kanan masih berkaki manusia. Ini disebabkan ketika hidupnya terlalu banyak ilmu hitam. Bukan itu saja, ada juga mayat yang bangkit bertukar menjadi hewan sempurna wujudnya. Namun jika hewan ini diburu, apabila dagingnya dimasak, daging tersebut tidak akan masak dan berbuih seperti buih sabun. Ini bermakna daging tersebut adalah daging manusia yang menjadi hewan. Perkara ini sering berlaku ketika zaman dahulu. Mungkin ketika itu masih ramai orang lama yang mengamalkan ilmu hitam. Kadangkala saya sering mendengar kabar si pemburu mendapat hasil dari wujud hewan. Terpaksa hasil buruan mereka dibuang. Saya masih ingat lagi ketika ada beberapa jiran kampung yang bercerita tentang di kampung mereka ada dikebumikan jasad. Namun berapa hari tiba-tiba dikunjungi oleh hewan. Hanya ahli keluarga yang tahu kenapa hewan tiba-tiba berkunjung, dan ahli keluarga harus melafazkan kata-kata untuk hewan itu pergi agar tidak akan berkunjung lagi kembali di rumah. Namun apabila keyakinan agama berkembang ke pedalaman, sedikit demi sedikit orang-orang pengamal ilmu hitam berkurangan, dan tidak lagi didengar pemburu-pemburu melalui peristiwa seperti berburu hewan berkaki manusia. Walau keadaan semakin moden dan canggih, masih ada mereka yang amalkan ilmu-ilmu hitam untuk kepuasan diri dan nafsu keinginan. Apa yang menjadi masalah adalah cucu anak mereka menjadi tukar ganti jika perjanjian tidak dipenuhi. Bukan saja ilmu
boleh berubah wujud hewan. Malah ada ilmu hitam bernama subak. Subak dikenali oleh bangsa Kadazan Dusun dari daerah tertentu adalah satu pemujaan hutan. Untuk mengamal pemujaan boleh berkuasa semua makhluk halus dan penguasa hutan. Menurut cerita, ilmu pemujaan ini dapat menguasai si penunggu hutan, menyediakan hewan buruan tanpa berburu bersusah payah. Namun masalahnya, jika ada pemburu lain berburu di hutan tersebut, pemburu tersebut susah mendapat hasil buruan karena penunggu hutan tersebut telah dikuasai oleh si pemuja. Maka si penunggu hutan akan mengalihkan pandangan mereka yang berburu di hutan, tidak akan temui seekor binatang pun di situ. Hanya si pemuja tersebut berhak memiliki buruan di hutan itu. Dari cerita orang tua-tua, ilmu subak selalunya didampingi makhluk halus berwujud anjing hitam, namun boleh juga menjelma bermacam-macam rupa. Ilmu ini sangat berbahaya bagi pemuja, kerana pemuja mesti tepat masa dijanjikan harus melaksanakan pemujaan, jika tidak nyawa menjadi gantinya. Oke guys, untuk memastikan cerita ilmu subak ini, saya akan sambung di video selanjutnya dan akan bercerita tentang pemujaan subak. Selanjutnya saya akan menceritakan kisah yang benar-benar berlaku oleh seseorang yang menjadi korban pelaku pemujaan ilmu subak. Oke guys, nantikan kisah selanjutnya. Semoga guys terhibur semua, dan terima kasih bagi yang mendukung channel ini. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.